Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Sandy Walsh menuju J-League, restu dari Cafe Mechelen dan harapan baru untuk karir di Asia. Jakob Sayuri siap bantu Malut United tampil gemilang. Warganet dukung pemanggilannya ke timnas. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Sandy Walsh menuju J-League, restu dari Cafe Mechelen dan harapan baru untuk karir di Asia. Sandy Walsh, bek andalan timnas Indonesia yang telah lama bersinar di kancah Eropa, kini melangkah ke babak baru dalam karirnya dengan bergabung ke Yokohama F. Marinos di Liga Jepang. Keputusan ini, meskipun berat, telah mendapatkan restu dari Cafe Mechelen, klub asal Belgia yang selama 5 tahun terakhir telah membela Walsh. Walaupun berpisah dari tim yang telah menjadi rumahnya, Cafe Mechelen menyampaikan dukungan penuh untuk perjalanan barunya dan berharap kehadiran Walsh di J-League akan membuka lembaran baru dalam pengembangan dirinya. Perjalanan karir dari Eropa ke Asia. Sandy Walsh memulai karir sepak bolanya dari lingkungan sepak bola Belgia, bermain di beberapa klub junior seperti Tempo Overche, ERC Hoylard, hingga mengasah kemampuan di akademi raksasa seperti Anderlecht dan Genk. Saat memasuki dunia profesional, ia sempat mengenakan seragam klub-klub besar, termasuk Genk dan Zulte Waregem, sebelum akhirnya menetap di Cafe Mechelen. Selama masa baktinya di Mechelen, Walsh tampil konsisten dan mencatatkan 125 penampilan serta mencetak 8 gol, menunjukkan kualitas dan dedikasinya sebagai bek yang bisa diandalkan. Namun, seiring waktu, posisi Sandy mulai tergeser. Meskipun ia memiliki kemampuan bertahan yang tangguh, tekanan kompetisi di Eropa dan rotasi tim yang ketat membuatnya mendapatkan kesempatan bermain yang semakin terbatas. Dalam konteks ini, pindah ke Asia muncul sebagai pilihan strategis. Dengan bergabung ke J-League, Walsh diyakini akan mendapatkan lebih banyak menit bermain dan tantangan baru yang sesuai dengan ambisi untuk terus berkembang. Restu dan harapan dari Cafe Mechelen. Keputusan Cafe Mechelen untuk melepaskan Sandy Walsh ternyata diambil dengan pertimbangan matang. Klub Belgia tersebut, yang telah merasakan manfaat kehadiran Walsh selama beberapa musim, merasa bahwa sudah saatnya memberikan ruang bagi pemain muda dan mencari tantangan baru di luar Eropa. Meskipun berat hati harus mengucapkan selamat tinggal pada salah satu bek terbaik mereka, manajemen Cafe Mechelen tetap memberikan restu penuh kepada Walsh. Mereka berharap, dengan melangkah ke J-League, Walsh dapat memanfaatkan peluang untuk mengasah kemampuan lebih jauh dan meningkatkan performanya secara signifikan. Restu ini bukan hanya sekadar formalitas. Manajemen Cafe Mechelen menyatakan bahwa mereka juga berharap kepergian Walsh akan membawa pengalaman baru yang nantinya dapat diaplikasikan kembali dalam permainan sepak bola. Di samping itu, mereka yakin bahwa langkah ini akan menjadi momentum penting dalam perjalanan karir Walsh, terutama jika ia mampu bersaing di liga yang kompetitif seperti J-League, yang kini dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Asia. Dukungan netizen dan dampak bagi timnas Indonesia. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kehadiran Sandy Walsh di J-League menjadi kabar yang menghangatkan hati. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2022, Walsh telah menunjukkan komitmen besar dengan membela timnas Indonesia, terutama di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong. Kini, dengan keputusannya untuk melangkah ke J-League, banyak supporter berharap ia akan mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan membawa peningkatan signifikan bagi skuad Garuda di level internasional. Dengan pengalaman yang telah dikumpulkan di berbagai liga Eropa, Sandy Walsh dipandang memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Para pengamat sepak bola menilai bahwa kehadirannya di J-League akan memberikan dampak positif, karena ia akan bermain secara rutin di kompetisi yang lebih kompetitif. Hal ini tentu akan menjadi modal berharga bagi pelatih Patrick Kluivert saat meramu skuad Garuda untuk pertandingan-pertandingan penting, seperti laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakob Sayuri siap bantu Malut United tampil gemilang. Warganet dukung pemanggilannya ke timnas. Malut United tengah bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Kieraha. Jakob Sayuri, salah satu pemain kunci tim, menegaskan ambisinya untuk membawa Malut United meraih kemenangan di laga penting ini. Sebagai putra daerah Maluku Utara, Jakob ingin memberikan kebanggaan bagi masyarakat dengan hasil maksimal di setiap pertandingan Liga 1. Setelah sukses membawa pulang 1 poin dari kandang Semen Padang pekan lalu,
skuad asuhan Imran Nahumaruri kini berambisi melanjutkan tren positif. Dalam 3 laga terakhir, Malut United tampil solid dengan kemenangan atas Persebaya 2-0 dan Persik Kediri 2-1, sebelum akhirnya berbagi angka dengan Semen Padang 1-1. Hasil-hasil tersebut menjadi bukti bahwa Malut United bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Persiapan matang dan tantangan dari Borneo FC. Pelatih Imran Nahumaruri memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus dan tidak terbawa euforia dari hasil baik sebelumnya. Menurutnya, Liga 1 adalah kompetisi yang keras, di mana setiap laga memiliki tantangan yang berbeda. Namun, Malut United harus menghadapi ujian berat dari Borneo FC, tim yang saat ini berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Pesut Etam baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSS Sleman, menunjukkan bahwa mereka memiliki pertahanan yang kokoh dan lini serang yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim sedang dalam performa yang cukup baik. Pertama kali Malut United bermain di kandang pada malam hari. Ada hal spesial dalam pertandingan ini, yaitu untuk pertama kalinya Malut United akan tampil di kandang sendiri pada malam hari. Setelah mengajukan permohonan perubahan jadwal ke PT Liga Indonesia Baru, akhirnya mereka mendapat kesempatan bermain dalam atmosfer yang berbeda. Imran Nahumaruri mengaku telah menyesuaikan program latihan tim agar para pemain bisa beradaptasi dengan kondisi ini dan tetap tampil maksimal. Dukungan dari publik Gelora Kiaraha tentu akan menjadi faktor penting. Yakob Sayuri dan rekan-rekannya berharap para supporter bisa memberikan energi tambahan agar mereka dapat tampil lebih percaya diri. Bagi Malut United, pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di Liga 1 dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan-lawan mereka. Yakob Sayuri dan dukungan netizen untuk Timnas Indonesia. Nama Yakob Sayuri kembali mencuri perhatian, tidak hanya karena performanya yang solid di Liga 1, tetapi juga karena banyak penggemar yang ingin melihatnya kembali berseragam Timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala Garuda, banyak warganet yang berharap Yakob bisa masuk dalam skema tim yang akan berlaga di berbagai kompetisi internasional mendatang. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.